Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan ini. Kita sekali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat puji-pujian, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan hari ini saya ingin bicara dengan satu topik, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Nah, tentu akan muncul sebuah pertanyaan, seberapa pentingkah hidup yang berkualitas itu? Saya bisa menggambarkan begini, ibarat saudara lapar, saudara butuh makan. Atau ada di antara saudara yang lapar tidak mau makan? Saudara waktu lapar tentu saudara cari makan. Karena waktu saudara lapar tentu saudara tidak cari baju baru, saudara tidak cari lipstik baru, saudara tidak mau pergi kasih lurus rambut, atau saudara pergi kasih warna rambut. Tentu saudara lapar, pasti saudara cari makan. Ibarat saudara haus, saudara cari minum. Artinya apa? Kebutuhan terkait dengan kualitas itu menjadi sebuah hukum yang dibutuhkan semua orang. Saudara butuh orang lain. Dalam sebuah pergaulan butuh orang-orang yang baik. Dalam dunia sekuler sekarang ini orang butuh kualitas. Kita kenal sekarang ini dunia pendidikan begitu meningkatkan atau menuntut semua anak-anak didik butuh kualitas. Karenanya ketika kita masuk dalam sebuah dunia instansi, dan sekarang ini dikatakan bahwa sebuah dunia yang cukup sulit kalau orang kemudian masuk ke PNS tidak lagi pakai koneksi-koneksi karena ada orang di dalam, dan sekarang ini berusaha diminimalisir agar supaya terputus koneksi-koneksi dengan cara apa saudara? Dengan cara mencari atau melakukan seleksi ketat, sehingga hari ini tes, hari ini juga bisa dengar, atau jam ini tes selesai itu langsung dengar hasil, lulus atau tidak. Jadi butuh yang namanya kualitas. Jadi kehidupan manusia di dunia ini butuh kualitas. Dan kalaukah kita mengatakan begini, manusia saja butuh kualitas, apalagi Tuhan. Manusia saja butuh orang-orang yang luar biasa, apalagi Tuhan. Sehingga dengan demikian pada kesempatan ini hidup yang berkualitas menjadi sesuatu yang kiranya menjadi harapan kita, dan kemudian pribadi ini dimotivasi, didorong, dikuatkan, diteguhkan supaya benar-benar menjadi pribadi yang berkualitas. Kita tidak hanya sebatas menuntut orang lain berkualitas, tapi diri kita sendiri harus didorong supaya menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita akan coba melihat sisi yang dibutuhkan, apa yang dikenal dengan kualitas. Poin pertama yang ingin saya sampaikan di sisi kualitas berpikir. Nah, kenapa penting di sisi berpikir ada yang namanya kualitas? Karena begini, di dalam Pertama Timotius pasal 6 ayat 5 dikatakan begini. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, perhatikan ada kata percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Berpikiran sehat artinya bahwa kalau sehat berarti sakit. Orang yang punya kualitas berpikir pasti punya pikiran yang sehat. Orang yang punya kualitas berpikir pasti punya pikiran positif. Orang yang punya kualitas hilang atau pasti diabaikan atau pasti dihindari pikiran-pikiran negatif. Nah, dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya, tentu berpikir sehat atau berpikir positif adalah sesuatu yang baik. Kalau kita hidup ini selalu pikir negatif, bagaimana jadi dengan hidup ini?
Jadi poin pertama, kualitas berpikir sehat. Yang kedua, berpikir panjang. Artinya apa? Ada juga berpikir pendek. Kita coba lihat 2 Timotius 3 ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ada kata berpikir panjang, berarti ada berpikir pendek. Orang yang punya kualitas berpikir tentu dia tidak akan membuat semuanya singkat-singkat. Dia akan pikir panjang. Apa arti kata pikir panjang? Dia renungkan, dia pertimbangkan. Dia timbang dulu. Ini baik atau tidak? Bukankah hidup ini selalu ada pilihan? Mau yang baik atau yang tidak baik? Mau yang spontan atau proses? Hidup ini selalu ada punya pilihan. Mau bangun atau tetap tidur? Mau datang beribadah atau mau tetap di rumah? Selalu ada pilihan. Tapi dari sekian pilihan-pilihan dituntut kita berpikir panjang. Contoh, sekarang ini ada lagi rame-rame sweeping, lalu lintas. Ibu-ibu tidak suka pakai helm, saya tahu itu. Karena rambut apalagi baru keluar dari salon dan dipakai helm, itu alergi besar. Tapi pilihan, tidak pakai helm, dapat sweeping. Pakai helm, resiko apa? Rambut. Pilihan. Tapi harus pikir panjang. Karena kalau kena tilang, prosesnya jadi uang keluar lagi. Karena kena denda. Berpikir panjang. Dalam kehidupan saya dan saudara tentu berpikir panjang akan menolong kita. Sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif yang bisa terjadi buat saya, buat kita semua. Berpikir panjang bagian yang penting sebelum kita bertindak, pikir dulu. Kebanyakan kita ini bertindak dulu baru berpikir. Baru kemudian kita kaget, ya salah. Saya mau kata berpikir panjang itu artinya pertimbangkan sebelum bertindak. Banyak anak-anak muda bertindak dulu baru berpikir. Karenanya kadang-kala anak-anak muda protes orang tua-tua. Ya pikir terlalu lama. Harusnya cepat. Karena orang tua berpikir panjang. Walaupun terlalu panjang. Kadang-kala terlalu panjang. Ya kalau terlalu panjang ya susah juga. Anak-anak muda tidak mau pikir panjang. Bertindak dulu baru berpikir. Karenanya tertumpuk dengan persoalan dulu baru tak kaget. Nah, kita harus bisa berpikir panjang. Alkitab mengajarkan kita. Kualitas berpikir cirinya adalah orang berpikir panjang. Yang pertama tadi kualitas berpikir cirinya adalah dia berpikir sehat. Berpikir positif. Tidak berpikir selalu negatif. Berpikir positif. Yang kedua dia berpikir panjang. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan. Karena pertimbangan-pertimbangan yang baik akan menolong kita menjalani hidup ini juga dengan baik. Artinya mungkin resikonya ada. Karena setiap keputusan itu ada resikonya. Tapi resiko orang berpikir panjang jauh lebih kecil dibanding orang yang berpikir pendek. Artinya orang selalu ingin agar jalan pintas. Selalu jalan pintas. Sekali lagi berpikir panjang akan menolong kita resiko-resiko yang jauh lebih besar. Saya berikan salah satu contoh. Ketika Abraham dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam pasal 20 ini. Dalam kitab Kejadian, saudara akan temukan ketika Abraham masuk ke dalam satu kota. Dan dia menganggap di kota itu semua orang tidak takut kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa istrinya adalah seorang yang cantik. Dia menganggap dengan kecantikan istrinya nanti orang bisa bunuh Abraham. Tetapi apa yang terjadi?
ketika dia menyerahkan istrinya agar supaya orang lain bisa istilahnya kawin dengan dia atau pakai istrinya. Ada semacam malapetaka atau ada semacam resiko-resiko lain yang terjadi di kota itu. Lalu kemudian rajanya memberitahu, tetapi kemudian pengakuan Abraham bahwa itu bukan saudaraku, itu istriku. Kemudian rajanya mengatakan, apakah engkau datang untuk membawa malapetaka buat kami? Abraham mengatakan, saya pikir takut akan Allah tidak ada di negeri ini. Jadi berpikir negatif. Abraham berpikir negatif, ke kota itu pikirnya semua orang jahat-jahat. Nah kadang-kala kita melihat orang lain jahat-jahat. Belum tentu kadang-kala ada orang mukanya seram, tapi baik. Bahkan banyak orang menganggap orang Ambon ini muka seram-seram. Padahal kalau saya lihat orang lain juga lebih seram juga. Tapi saya mau ingin mengatakan pikiran negatif. Kadang-kala kita menganggap semua bisa menjadi buruk. Tapi sekali lagi, mari kita berpikir panjang. Apa yang kemudian dialami oleh Abraham menyadarkan kita bahwa tidak semua orang jahat, tetapi juga tidak semua orang baik, saudara. Jadi ada orang jahat, ada orang baik. Tapi sekali lagi pertimbangan itu penting, atau kata lain berpikir panjang. Hal yang berikut yang ingin saya sampaikan bagi kita semua karena begini, kualitas berpikir itu mempengaruhi kualitas hidup. Kalau saudara punya kualitas berpikir itu luar biasa, maka akan mempengaruhi kualitas hidup. Sebaliknya, kalau kualitas berpikir rendah, maka juga akan mempengaruhi kualitas hidup saudara. Jadi selalu pikiran dipengaruhi kualitas hidup kita. Berikut kita ingin perhatikan sisi apa saja terkait dengan kualitas. Yang kedua, kualitas mental. Pertama, kualitas berpikir. Yang kedua, kualitas mental. Saya agak ketika perhatikan arti kata mental, memiliki pengertian kata batin dan watak. Saya suka soroti kata watak. Ternyata watak artinya tabiat. Nah sekarang kita bicara tabiat artinya kebiasaan. Jadi kita harus bisa mengatakan begini, kualitas mental dibentuk ketika hidup Anda tinggal di dalam kerajaan Allah. Jadi kualitas orang yang biasa hidup di kerajaan akan beda dengan orang yang hidup di pasar. Kualitas orang yang hidup di kerajaan, hidup di istana, beda dengan orang di jalan-jalan. Kualitas orang yang dididik di dunia pendidikan berbeda dengan kualitas hidup yang namanya hidup cuma nongkrong di pinggir jalan. Mental berbeda. Apa yang tadi saya sampaikan, mental orang yang di istana beda dengan orang yang ada di pasar-pasar. Mental orang yang ada di istana beda dengan orang yang ada hidup di pinggir jalan setiap hari. Berbeda mentalnya. Saya mau ingin mengatakan begini, mental warga kerajaan Allah berbeda dengan mental bukan warga kerajaan Allah. Dan karenanya kita selaku warga kerajaan Allah, kiranya mental kita menjadi benar-benar mental kerajaan Allah. Bukan mental budak. Saya pernah berkhotbah dalam satu judul, pejuang atau pecundang. Saya rindu kita bukan menjadi pecundang saudara. Kita pejuang. Amin. Dan mental kerajaan Allah adalah mental pejuang. Nah kebiasaan perlu dibangun atau mental perlu dibangun dari kehidupan kita selaku warga kerajaan Allah. Mental kerajaan Allah selalu menomorsatukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Injil Matius pasal 6 itu menjelaskan kepada kita
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian terus saudara baca. Semuanya itu akan ditambahkan. Itu mental kerajaan Allah. Mental kerajaan Allah menomor satukan Tuhan. Bukan menomor duakan Tuhan. Mental kerajaan Allah selalu menomor satukan Tuhan. Pola mental kerajaan Allah tidak materialistis. Sekali lagi, pola mental kerajaan Allah tidak materialistis. Ibarat bukan kebutuhan yang dikejar, tapi keinginan yang dikejar. Materialistis sebenarnya istilah sama saja dengan yang dilakukan adalah keinginan. Mental kerajaan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau orang selalu keinginan, sudah punya 1 rumah, mau ingin 2 rumah, 2 rumah, mau ingin 3 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah, 6 rumah, 7 rumah, sampai seisi dunia, rumah itu hanya punya dia. Ceritanya lain dengan orang bisnis. Semakin hari semakin meningkatkan bisnisnya. Lain cerita. Tapi kalau bukan, tetapi saya ingin menyampaikan pengaruh kata materialistis dalam kehidupan kita. Kadang-kala ada yang saya mau berikan contoh, ada yang punya sekian banyak rumah dan dikatakan bahwa rumah itu tidak pernah mereka lihat. Rumah itu tidak pernah mereka tinggali. Bahkan orang yang materialistik semua hal sudah terpenuhi. Bahkan mau terus lagi dibeli, tapi tidak pernah dipakai. Nah, orang yang punya kebutuhan, beli dan pakai. Amin. Saya rindu saudara kita bukan menjadi orang yang materialistis. Kita menjadi orang yang benar-benar butuh. Dan karenanya kita beli, butuh dan karenanya buat pengadaan. Bukan keinginan, bukan juga persaingan. Orang yang materialistis identik persaingan juga saudara. Jadi tetangga di sana ini dia sudah punya, beta juga usaha. Keinginan yang akhirnya membuat dia buat persaingan. Warga kerajaan Allah tidak boleh mental demikian. Warga kerajaan Allah mentalnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan akan risikonya besar saudara. Saya ingin katakan risikonya besar. Ini mental kerajaan Allah bukan materialistis. Kalau dalam Roma pasal 14 ayat 17. Di sana digambarkan kepada kita semua dalam perbandingan dengan Injil Matius pasal 6. Dikatakan bahwa tentang kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Dalam Injil Matius ini bicara tentang kekhawatiran dalam pasal 6. Kekhawatiran bicara tentang bukankah dikatakan pandanglah ada burung-burung, ada bunga bakung. Yesus mengajar kita untuk melihat, mengamati. Ada burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, bunga bakung di ladang. Semua digambarkan. Lalu kemudian pertanyaan, mengapa engkau khawatir? Lalu Injil Matius pasal 6:33 ini menjelaskan, menyimpulkan. Karenanya saya mau mengatakan bahwa tentang warga kerajaan Allah harus kiranya kita memiliki mental bukan materialistis, tapi memiliki mental kebutuhan. Amin. Kebutuhan. Yang berikut ingin saya sampaikan bahwa mental kerajaan Allah tidak suka menghakimi. Sekali lagi, mental kerajaan Allah apa? Tidak suka menghakimi. Kadang-kala justru saya mau ingin katakan, termasuk anak-anak Tuhan kadang-kala suka hakimi orang. Mental kerajaan Allah tidak boleh suka menghakimi. Karena hakim yang adil itu hanya Tuhan, bukan manusia. Manusia ini hanya duga-duga. Hanya kira-kira lihat sesuatu, wah ini dia jahat, wah dia ini pikiran kotor. Apalagi kalau dia angkat tangan, wah itu dia makan puji supaya gembala dia tahu dia angkat tangan. Wah supaya WL tahu bahwa dia sedang
punya penyerahan. Bukan itu, saudara. Mental kerajaan Allah tidak bisa menghakimi, saudara. Karena kalau kita suka hakimi, seakan kita ini maha tahu, saudara. Saya mau beritahu kita bukan maha tahu loh. Amin. Kita bukan maha tahu. Karena jangan pernah ada kalimat dalam kehidupan kita dia kedagingan, saudara. Jangan pernah kita berpikir dia ini kotor. Jangan, saudara. Hanya Tuhan menjadi hakim yang adil. Saya sendiri tidak berani bicara kedagingan dia. Saya tidak bisa bicara itu. Karena saya tahu hanya Tuhan hakim yang adil. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38, baik mungkin kita akan baca ayat ini. Lukas pasal 6 ayat 38. Sebenarnya ini bicara tentang soal penghakiman, tetapi kemudian saya ingin kutip bagian ini. Dikatakan, mari kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 38, 23. Ya, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab, oke. Nah, perhatikan di situ. Nah, mungkin kebanyakan kita bicara ini soal tentang memberi. Tapi saya harus bisa mengambil satu konteks dari ayat-ayat ini sebenarnya. Ini bicara tentang soal penghakiman atau soal menghakimi. Bahkan dikatakan kesalahan di matanya dia tidak lihat seperti balok besarnya, tapi selumbar di mata orang lain dia lihat. Kadangkala kita justru lihat selumbar hal kecil di mata orang lain, balok di mata kita tidak kita lihat. Nah, orang yang suka menghakimi kadangkala itu terjadi. Nah, sehingga dengan demikian saya harus bisa mengatakan bahwa mental kerajaan Allah tidak boleh menghakimi. Amin. Mental kerajaan Allah tidak boleh. Saya mengarahkan saudara hari ini, tidak boleh kita menghakimi. Karena menghakimi itu sama mengintimidasi orang tidak boleh bangun. Mengintimidasi orang semakin terpuruk. Menghakimi itu tidak baik, saudara. Sekali lagi saya ulang-ulang kalimat ini. Menghakimi itu bukan solusi terbaik. Karena itu akan memperburuk semangat gairah kesungguhan orang. Mental kerajaan Allah tidak boleh. Nah, apa yang tadi disampaikan itu dalam Injil Lukas, karena ini benar. Bicara soal menghakimi, karena tidak mau mengampuni, saudara. Penghakiman itu selalu ada unsur tidak mau mengampuni. Karenanya dua bagian ini tidak bisa dilepas pisahkan. Sehingga penting buat saya, penting buat kita semua untuk sadar dan ingat kembali, wah benar, menghakimi itu tidak benar. Tidak betul. Karena akan ada unsur, ada kata pengampunan. Yang berikut ingin saya sampaikan bahwa mental kerajaan Allah itu suka memberi, bukan suka menerima. Yang suka menerima angkat tangan. Wih, puji Tuhan. Tidak mau menerima. Yang suka memberi angkat tangan. Puji Tuhan. Ada yang tidak mau memberi, ada yang tidak mau menerima. Pertanyaan, yang tidak angkat tangan menerima, yang tidak mau angkat tangan memberi. Abu-abu di mana? Juga tidak angkat tangan. Saya juga bingung. Tapi saya mau beritahu begini. Mental kerajaan Allah itu suka memberi. Amin. Katakan kiri kanan, ada amin. Mental kerajaan Allah suka memberi, bukan suka menerima. Alkitab katakan begini. Sebab jika, dalam 2 Korintus 8:15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kumpul banyak tidak lebih. Kumpul sedikit tidak kurang. Artinya saya hanya bisa menerjemahkan begini. Orang kaya kah, orang miskin kah, orang yang tidak punya apa-apa, satu kali makan pasti paling banyak 2 piring. Atau ada di sini yang makan 5 piring? Sederhananya di situ. Malah orang yang mengumpulkan banyak alias punya banyak harta makan bubur. Saudara makan lalapan, babi goreng, babi kecap, ikan bakar, ikan goreng, sampai badan saudara yang dulu langsing sekarang langsung. Jadi sederhananya begitu. Jadi kehidupan semua kita di dunia ini hanya bisa bertahan. Pertama, makan secara fisik. Dan orang makan secara fisik tidak lebih daripada 5 piring satu kali makan. Paling 1 piring, itu juga piring setengah. Turun ke bawah makan bubur. Ke bawah lagi makan sum. Ke bawah lagi bubur giling. Jadi bubur digiling lagi. Naik ke atas nasi goreng. Naik ke atas lalapan. Naik ke atas lagi ayam bakar, ikan bakar, segala macam hal-hal yang dibakar-bakar. Asal jangan saudara memberi diri dibakar. Tapi sekali lagi porsi makan sederhana. Hal berikut yang ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan yang kumpul banyak tidak berkelebihan, kumpul sedikit tidak berkekurangan. Artinya apa? Bahwa ternyata Tuhan anugerahkan kepada kita semua dalam sebuah kehidupan yang bisa kita nikmati itu tidak lebih. Seberapa yang Tuhan anugerahkan buat kita tidak akan melampaui semua hal yang bisa kita lakukan. Orang yang tadi sudah saya katakan materialis punya banyak aset, tapi semua itu tidak akan mungkin dia. Ada seorang teman saya tahu dia punya beberapa aset rumah di beberapa provinsi ada, tapi tidak tinggal di rumah-rumah banyak itu, saudara. Artinya apa? Yang satu rumah juga sama dengan 2-3 rumah, apalagi kalau cuma anak satu saja. Kalau anak 3, 4, 5 ya mungkin supaya semua mereka bisa tinggal di satu rumah itu. Tapi kalau anak cuma satu saja, lalu sekian punya aset itu, untuk apa dengan semuanya? Nah tentu kita akan mengatakan ya kumpul banyak, ternyata tidak berkelebihan. Kumpul sedikit, tidak berkekurangan. Nah sehingga dengan demikian yang layak kita bisa katakan bahwa mental kerajaan Allah bukan soal mengumpulkan, tapi soal memberi. Kalau kemudian dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan begini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah saudara, satu ketika di Yerusalem butuh bantuan. Dan ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan Paulus menyampaikan bahwa jemaat yang ada di Makedonia, dikatakan jemaat Makedonia jemaat yang hidup pas-pasan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya. Mereka bukan hanya kaya secara karunia, tapi mereka secara material mereka adalah orang yang kaya. Paulus menyampaikan nasihat ini, menyampaikan surat ini, bahwa sesungguhnya jemaat yang ada di Makedonia mereka mengumpulkan jauh lebih banyak, sementara mereka adalah orang-orang yang hidup keadaan pas-pasan. Tapi kalian orang-orang Korintus yang kaya, tapi justru memberi paling sedikit dari mereka yang miskin, dikatakan. Jadi bagian ini menyampaikan kepada kita sebuah pesan bahwa kita dalam hidup harus bisa memang benar mengukur. Tapi ketika kita tahu
bahwa dasar dari mental kerajaan Allah bukan menerima tapi memberi, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup suka memberi. Kalau orang yang tidak punya mental memberi dan suka mental menerima, maka ketika dia memberi kadang-kala sungut. Kadang-kala, contoh saja nih, memberi buat Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Karenanya beta bawa pedang, uang pati murah. Uang pati murah rupanya sudah kurang laris. Beta mau relevan, karenanya beta kasih naik sedikit jadi 2.000. Dan 2.000 itu uang yang bertahan di gereja. Semua boleh berubah, di gereja tidak boleh berubah, termasuk pemberian beta 2.000 saja. Kalau kemudian memberi 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, itu perlu perjuangan 2 tahun. Perlu doa puasa 5 tahun. Dan kalau hari ini saya mau bertanya, berapa di antara saudara yang sering-sering kasih 100.000? Berapa di antara saudara yang sering-sering kasih 50.000? Berapa di antara saudara yang sering-sering kasih 20.000? Atau berapa banyak di antara saudara yang aktif 1.000, 2.000, dan 5.000? Ini menjadi evaluasi diri kita masing-masing. Mental yang suka memberi itu diukur dari hal yang ini. Kadang-kala kita kasih 2.000 tapi kita ngomel-ngomel. Kadang-kala kita kasih 5.000 kita ngomel-ngomel, kita hitung-hitung, beta sok kasih tiap saat. Orang yang banyak, saya selalu di mana-mana bicara begini. Kalau di gereja orang suka atau jemaat suka bicara uang, maka tandai orang itu pasti kasih cuma 1.000, 2.000. Orang yang suka banyak itu kasih itu diam. Tapi orang yang kasih sedikit suka bicara banyak. Di mana-mana saya suka bicara itu, saudara. Jadi kalau suka memberi banyak, dia tidak banyak komen. Tapi yang suka kasih sedikit, suka bicara banyak. Dan itu saya sampaikan di mana-mana. Nah, saya mau menyampaikan pesan ini, bahwa mental kerajaan Allah bukan suka menerima. Mental kerajaan Allah suka memberi. Katakan kiri kanan, suka memberi kasih. Haleluya. Yang ketiga, pertama, berkualitas dari sisi berpikir. Yang kedua, kualitas dari sisi mental. Yang ketiga, kualitas dari sisi bekerja. Nah, ini menarik di sini. Karena begini, kualitas seseorang biasanya diukur dari hasil kerja. Dan hasil kerja menunjukkan kualitas. Jadi kalau saudara punya kualitas, akan terbukti dari hasil kerja. Hasil kerja itu berkualitas karena saudara berkualitas. Kalau hasil kerja tidak berkualitas karena saudara tidak berkualitas. Jadi kita bisa bolak-balik, tapi intinya selalu kualitas berkaitan dengan hasil. Kualitas bukan apa kata orang, kualitas selalu menunjukkan hasilnya. Nah, kehidupan saya, kehidupan saudara butuh yang namanya kualitas bekerja. Di dunia sekuler di mana saudara bekerja butuh kualitas. Karena apa yang tadi saya sampaikan, seluruh seleksi penerimaan pegawai dunia sekarang selalu butuh orang-orang yang berkualitas. Karenanya kalau butuh kualitas, apa yang harus kita katakan? Begini. Kualitas itu atau kualitas bekerja lahir dari orang yang rajin, bukan yang malas. Katakan amin. Kualitas bekerja lahir dari orang yang rajin, bukan dari orang yang, katakan kiri kanan, jangan malas. Sekali lagi, kiri kanan katakan, ingatkan, beta ingatkan jangan malas ya. Amsal pasal 6 ayat 6 dikatakan begini, hai pemalas, dengar
Kita baca rupanya supaya katakan. 2, 3. Penulis Amsal mengajar kita pergi ke semut. Kenapa kita pergi ke semut? Siapakah semut? Sehingga kita harus pergi ke sana. Saya tidak sedang mengatakan saudara malas, tapi saya mengingatkan saudara. Saya tahu saudara orang-orang rajin. Amin. Katakan kepada dirimu, saya orang rajin. Cuma setengah, berarti sebagian saya malas. Katakan sekali lagi, saya orang rajin. Bukan pemalas. Karena pemalas harus belajar ke semut. Oke, kita akan belajar ke semut. Amsal 30 ayat 25. Kita akan baca bersama 2, 3. Ulang, sepakat 2, 3. Kenapa kita belajar ke semut? Karena semut itu bijak menyediakan makanan pada waktunya. Dia tahu mengantisipasi datangnya cuaca ekstrim, datangnya musim-musim di mana dia tidak bisa cari makan. Artinya apa? Ini bicara tentang sikap kita dalam mengantisipasi kemungkinan di masa depan. Saya dan saudara dituntut untuk bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Apa yang terjadi di kisah Yusuf waktu dia di Mesir, dia dijual. Dia ada di rumah Potifar, kemudian dimasukkan ke penjara, dia keluar. Dia menjadi pribadi yang kemudian bisa menerjemahkan mimpi. Tetapi saya hanya bisa dapat mengatakan bahwa seorang Yusuf benar punya kualitas. Yusuf bisa dapat menunjukkan mimpi dan dia mengantisipasi kemungkinan musim panas, musim kering, musim lapar. Ada musim kelimpahan. Dan diajarkan kepada saya dan saudara untuk belajar ke semut bagi mereka di luar sana yang malas. Kita di sini orang rajin, katakan amin. Yang pendengar lewat YouTube juga mereka adalah orang rajin, yang tidak dengar YouTube kemungkinan mereka malas. Tapi saya hanya bisa dapat mengatakan yang malas harus bisa belajar ke semut. Karena semut bijak menempatkan porsi apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu kita semua juga harus berpikir apa yang terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi di 1 minggu, di 2 minggu, di 3 minggu, di 1 bulan, di 1 tahun ke depan. Kita harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Kenapa? Kita harus bisa menjadi orang yang rajin. Karena kualitas dihasilkan dari orang-orang yang rajin. Kualitas pendidikan, kualitas seorang yang baik bukan karena soal dia pintar, tapi karena dia menjadi seorang yang tekun. Orang yang tekun punya kualitas. Jadi tidak bisa dan tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk dapat mengatakan bahwa saya tidak berkualitas karena IQ saya rendah. Saya mau ingin mengatakan bukan tergantung pada IQ. Ketekunannya. Sesuatu yang kalau berulang-ulang kita bisa menguasainya. Tapi kalau hanya cuma sekali ya menyerah, saudara tidak akan dapatkan hasil yang baik. Jadi rajin dan bukan malas. Orang yang sukses, mereka punya jam tidur yang sedikit. Sekali lagi, orang sukses, mereka punya jam tidur sedikit. Orang yang gagal punya jam tidur lebih banyak. Dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi baru bangun. Itu dipastikan tidak akan menjadi orang yang sukses. Saya ulangi, orang yang sukses punya jam tidur sedikit. Orang yang tidur jam 6 sore, bangun jam 8 pagi, dipastikan bukan orang yang sukses. Tandai itu saudara. Dan praktekkan. Kalau saudara mau sukses, saudara harus bisa tidur sedikit.
dibanding saudara tidur banyak. Karena Amsal juga mencatat. Saya coba ingin baca bagian ini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi kerjanya cuma tidur. Saya mau ingin mengatakan, orang yang sukses karena dia konsisten. Kenapa konsisten? Karena dia tekun. Kenapa dia tekun? Karena dia rajin. Kenapa bisa demikian? Karena dia ingin memberikan yang terbaik dari gerejanya. Dan orang yang rajin selalu berinovasi, selalu ingin mencari sesuatu yang baru. Orang yang malas, dia akan aman, dia akan tinggal di titik aman, alias dia monoton. Saya bisa menggambarkan begini, kalau saudara tidak mau untuk menjadi orang yang berinovasi diri, maka saudara akan dari dulu, sekarang, dan selamanya saudara menjadi orang yang monoton. Kehidupan saya, kehidupan saudara, kehidupan kita semua dalam dunia kerja butuh inovasi. Kita tahu HP Samsung, kita tahu HP Nokia. Kenapa hari-hari ini di tangan saudara lebih banyak Samsung dan bukan Nokia? Sementara saudara akui Nokia adalah satu-satunya teknologi komunikasi yang bisa di tangan kita lempar ke rumput, kita ambil, masih bisa hidup. Samsung saudara dari sini lempar, kemungkinan besar rusak. Ada dulu sebelum Samsung, ada seorang teman saya datang dari Jakarta dan HP dia ketika agak sedikit error, kemudian dia marah, dia lempar ke rumput. Saya pikir habis sudah. Ternyata dia bilang, ini HP ini mesti lempar dulu supaya bisa hidup baik-baik. Dan betul, saya tidak karang-karang, dan ketika saya ambil, waktu saya masih di Seram, saya tugas. Dan ketika dia ambil, ini lihat sudah hidup kembali. Kenapa kemudian kita tahu Nokia begitu diandalkan, sekarang hari-hari ini semakin berkurang produknya. Karena mereka terlambat berinovasi. Samsung, mereka lebih cepat berinovasi. Dan karenanya di dunia komunikasi, Samsung, mereka di atas angin dibanding Nokia. Karena Nokia terlambat berinovasi. Kita, gereja pun sama. Ketika kita terlambat berinovasi, maka kita bisa kehilangan kesempatan-kesempatan. Kita di tempat ini tidak mau kehilangan kesempatan-kesempatan. Karenanya di setiap kesempatan dalam ibadah-ibadah saat pandemi, kita berusaha untuk sebuah pelayanan yang juga secara media. Karena kita tahu ini kesempatan. Dan kita tidak bisa monoton, kita harus bisa melakukan sesuatu yang namanya berinovasi agar supaya bisa menjangkau orang-orang, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak bisa pelayanan gereja sidangnya Matalah dulu, apa yang berulang kali saya katakan, kalau kita monoton maka penginjilan hanya bisa dilakukan dengan membagi traktat. Di dunia sekarang ini kalau traktat, maka orang terima dan buang. Sekarang ini bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook dan macam-macam untuk bisa menyeberangkan kebenaran firman Allah. Jadi saya menyampaikan bagian ini karena saya tahu bahwa orang yang bekerja mereka akan rajin, dan orang yang rajin mereka selalu konsisten, mereka selalu tekun, mereka selalu berusaha berinovasi, selalu ingin melakukan sesuatu yang terbaik
untuk sebuah pelayanan dalam konteks gereja. Inovasi dimaksudkan untuk sebuah kemajuan. Inovasi dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Karenanya penting buat saya dan saudara agar supaya kita bisa terus berinovasi dalam pelayanan kita semua. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita semua, kualitas rohani. Kita tidak hanya sebatas berpikir tentang kualitas berpikir, kita hanya mengatakan kualitas mental, kita hanya bicara tentang soal kualitas bekerja. Tetapi jangan lupa kualitas rohani itu sangat-sangat penting. Tidak akan ada arti kalau tanpa ada kualitas rohani, sekalipun kita kualitas berpikir, kualitas mental, kualitas bekerja, tanpa ada kualitas rohani, maka sebenarnya itu tidak akan sempurna. Kualitas rohani itu penting buat saya dan saudara karena dibentuk dengan cara yang tidak biasanya. Sekali lagi, kualitas rohani dibentuk dengan cara yang tidak biasanya. Apa yang saya ingin sampaikan dalam Injil Yohanes pasal 15. Mengatakan kepada kita kalau pokok anggur yang benar dan kalau ranting-rantingnya tidak berbuah dibersihkannya. Kalau yang berbuah maksud saya dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Jadi kualitas rohani dibentuk dengan cara yang tidak biasanya. Yang sudah berbuah harus dibersihkan. Tidak bisa yang sudah berbuah dan diam. Yang tidak berbuah dipotong. Tidak berguna dipotong. Lalu kemudian kita perhatikan. Dalam kitab Yeremia pasal 18. Firman Allah datang kepada Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Dan belajar karena firman Allah akan disampaikan kepada Yeremia di sana. Apa yang disampaikan? Bencana itu dibentuk. Kalau kemudian dibentuk dan ternyata bencana itu tidak seperti yang diinginkan, dirusakkan dulu, dihancurkan kembali. Setelah itu baru kemudian dibentuk kembali menjadi sebuah bencana yang indah. Sebuah bencana sebagaimana yang diharapkan. Nah, kita juga belajar di sini. Karena kualitas rohani diperoleh dengan cara bagaimana kita dibentuk. Kualitas rohani harus bisa dibentuk dengan kebenaran firman Allah. Bahkan kualitas rohani dibentuk dengan cara diasah. Diasah oleh firman Allah, tapi juga sesama. Dan Alkitab menyampaikan kepada kita besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Artinya apa? Bahwa kita diasah oleh kebenaran firman Allah. Tapi jangan lupa kita juga diasah oleh orang lain. Jangan pernah saudara marah, jangan saudara mengeluh. Jangan saudara bersungut-sungut ketika saudara melihat orang lain yang menjengkelkan saudara. Ingat saudara, mereka sedang mengajar saudara menjadi orang yang sabar. Kalau saudara melihat orang yang suka membuat saudara marah, ingin saya sampaikan, mereka tanpa sadar sedang mengajar saudara menjadi orang yang sabar. Jadi tidak ada hal yang kebetulan. Kadang-kala kita menjadi jemaat, kadang-kala kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlalu, saya bisa menyampaikan bahwa terlalu kerdil rohani. Kita terlalu manja. Kita terlalu menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan bahwa selalu ingin yang baik. Selalu ingin menjadi disenangkan. Seperti seorang bayi yang tidak berdaya selalu datang, sapa saja datang cium dia. Karena begitu gemas anak ini. Dan anak ini ketika ditinggalkan oleh orang tua, dia kemudian menangis, dirangkul, dipeluk, dicium dan lain sebagainya. Karena begitu anak ini menjadi manja, karena masih kecil perlu dibelai. Tapi setelah kemudian kita menjadi dewasa secara rohani, itu tadi bayi rohani. Setelah kita menjadi dewasa secara rohani, diibaratkan saudara yang hari-hari ini sudah dewasa. Kalau satu laki-laki datang dan mencium saudara yang ada perempuan, saudara pasti akan tumbuh dia. Ini dia datang dari mana dunia, beta sing kenal dia. Tapi kalau ketika masih kecil, orang tua punya teman yang tete kan, nenek kan, anak muda kan, anak kecil kan, datang cium bayi. Mamanya rasa bangga karena dia disayang anak. Tapi kalau saudara sudah besar lalu satu tete nenek, satu laki-laki dari mana dunia datang. Lalu tiba-tiba cium saudara, paling gemas. Saudara tinggal langsung mau pukul dia dengan kayu panggal.
Tetapi apa yang saudara harus alami setelah saudara menjadi dewasa? Saudara harus berjuang. Saudara kerja. Saudara dipaksa. Saudara ditantang untuk bangun. Katakanlah kalau saudara anak-anak, saudara harus bangun. Kalau saudara terlambat ke sekolah, saudara dibangunkan. Bahkan ada yang secara ekstrim saudara disiram dengan air. Karena kalau saudara dimarahi, kalau saudara ditegur, dan itu hal yang biasa secara alami dalam kehidupan kita selaku orang yang dewasa. Firman Allah datang dan kadang-kala harus kejar kita semua. Untuk kemudian kehidupan kita menjadi sebuah budaya mental kerajaan Allah. Tetapi kita juga harus bisa menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Menjadi orang-orang yang kuat secara rohani. Kita tidak lagi menjadi manja. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang seakan-akan berbelas kasihan senantiasa di tengah kesalahan kita semua. Sekali lagi saya mau ingin mengatakan bahwa kualitas rohani dibentuk ketika kita ada pada situasi-situasi terpuruk. Bukan pada situasi terpuruk kita menjadi manja, bukan itu. Situasi terpuruk mengajar kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Semakin terpuruk, semakin kita ditinggalkan, semakin kita dihina, semakin kita dilawan, semakin kita seakan-akan tidak dihargai. Orang-orang yang tidak manja mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang manja, dihina, kata sedikit, lewat tidak dikasih suara, manja. Kemudian meracu orang Ambon bilang, itu bayi rohani. Dewasa rohani tidak pusing mau kasih tegur kah? Mau dipujikan, itu bukan masalah buat saya. Masalah saya mau tetap mau dewasa, saya mau berkualitas secara rohani. Karenanya kualitas rohani dibutuhkan. Saudara bisa bertahan karena saudara punya kualitas. Orang yang punya kualitas rendahan, tersinggung sedikit tinggalkan Tuhan. Kualitas murahan, tersinggung sedikit lari, tinggalkan Tuhan. Kualitas rohani yang baik, mereka akan tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Di situasi yang terpuruk, dia tetap andalkan Tuhan. Di situasi-situasi yang sulit, dia tidak pernah bergeser. Dia tidak bergeser karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dan tidak bergeser. Saya rindu kita memiliki kualitas rohani yang baik. Kenapa? Karena ini bagian penting dalam kehidupan kita semua. Saya mau baca beberapa bagian sebelum saya mengakhirinya begini. Kualitas rohani yang baik. Kita akan belajar tetap melakukan kehendak Bapa, bukan berseru-seru. Melakukan kehendak Bapa. Karena firman Allah berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Intinya, kualitas rohani datang dari keadaan yang tidak menyenangkan. Terbukti saudara konsisten. Kualitas rohani akan dibentuk dengan cara-cara yang luar biasa. Ibarat bangsa Israel berputar-putar 40 tahun di padang. Supaya kualitas pikir, mental, dan bekerja diolah. Satu di dalam kualitas mental rohani dan kualitas rohani. Supaya menghasilkan kerja hidup yang baik. Saya rindukan agar supaya kita terus biasa. Saya rindukan agar kita menjadi semakin dewasa. Kita semakin berkualitas. Tidak menjadi pribadi yang manja. Kita tinggalkan rasa manja. Kalau saya bisa katakan rasa manja harus kita tinggalkan dalam nama Yesus. Kita sekarang sudah berpindah dari satu level anak-anak atau bayi anak-anak. Dan sekarang kita menjadi dewasa. Kita harus bisa tinggalkan level itu. Kita sekarang ada pada level dewasa. Dan orang yang pada level dewasa, dia akan terus pandang semua pembentukan. Itu membuat dia menjadi kuat. Ibarat seorang yang biasa semakin kuat, dia semakin teruji, dia semakin kokoh.
Dan dia semakin berdiri sendiri tanpa harus ada topangan orang lain. Karena tahu dia punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati kita.